Iman tak dapat diwarisi dari seorang ayah yang bertakwa. Ia tak dapat dijual beli, ia tiada di tepian pantai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Agung Bramanti dari MT Berperan Masyarakat Tangerang bersama Peduli Al-Quran. Kali ini saya akan menyertakan video tentang materi-materi yang disinggung di Instagram MT Berperan. Yang pertama tentunya materi tajwid, yang kedua tentu berkenaan dengan kisah dan tafsir ya, terjemahan. Insya Allah kita semua bisa mengambil hikmah dari video yang saya buat. Oke, langsung saja. Seperti yang terdapat pada Instagram MT Berperan, yang dibahas di materi tajwid awal adalah mat atau panjang. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa bagian yang krusial daripada membaca ayat Al-Quran adalah panjang dan pendek. Jika kita mempunyai buku tajwid, tentunya yang dibahas pertama kali biasanya adalah idgham atau hukum nun mati dan tanwin. Namun setelah saya cermati, ternyata paling efektif untuk belajar tajwid dan membaca Al-Quran itu adalah bagaimana kita membaca panjang dan pendeknya suatu huruf yang terdapat dalam Al-Quran. Oke, yang pertama yang dibahas di Instagram MT Berperan adalah mat tobi'i. Mat tobi'i itu adalah panjang dan tobi itu asli. Maksudnya panjang yang wajar, yaitu tidak lebih dari 2 harakat. Dan untuk memahaminya ya, saya akan praktekkan di video ini dengan membaca secara urut dari kitab suci Al-Quran. Tentunya yang pertama yaitu surat Al-Fatihah. Nah, mari kita temukan hukum mat ya, atau panjang di dalam surat Al-Fatihah ini. Dan selanjutnya setelah saya membahas tajwid, saya akan terjemahkan berikut, akan saya tafsirkan berdasarkan tafsir dari Ibnu Katsir. Oke, langsung saja kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, mari kita sama-sama pelajari tajwidnya. Tentunya yang pertama adalah hukum mat atau panjang. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Ada 3 huruf yang dibaca panjang, yaitu Allah, Rahman, Ar-Rahim. Namun di sini bukan mat tobi'i, karena mat tobi'i nanti kita tentunya akan saya bahas ya. Kenapa bukan mat tobi'i ya? Oke, kita langsung saja. Oke, hukum mat tobi'i itu, mat itu artinya panjang, tobi itu adalah wajar atau asli ya, 2 harakat. Ya, itu hurufnya ada 3 ya. Hurufnya ada 3. Yang pertama alif ya, lalu waw, lalu ya. Pengertiannya bagaimana ya? Yang pertama adalah alif.
bertanda ini fathah ya. Oh gini, fathah. Bertemu dengan huruf alif. Maka dibaca panjang 2 harakat. Ya. Yang kedua waw. Sama ya ini ya. Sama. Apabila huruf sebelumnya bertanda doma, hal yang ini ya, waw itu doma. Bertemu dengan huruf waw. Ya, waw. Maka dibaca panjang 2 harakat ya. Jadi satu lagi ya. Ya. Apabila ya, huruf sebelumnya bertanda kasroh ya. Kasroh gini bertemu dengan huruf ya, maka dibaca panjang 2 harakat. Nah ini adalah matobi ya. Tomat asli. Oke, yang pertama tadi Allah itu ya tidak bertemu dengan alif ya. Ada fathah di sini, tapi tidak bertemu dengan alif. Nah ini hukumnya nanti kita akan belajar bersama apa hukumnya. Kenapa dibaca panjang? Tapi kita sekarang belajar matobi dulu. Ar-Rahma ini juga nggak ada fathah, tidak bertemu dengan alif ya. Tapi kenapa dibaca panjang? Ini ada hukumnya lagi ya. Ar-Rahim ini kasroh temu dengan ya mati ya. Tapi kenapa tidak dibaca matobi ya? Tapi ini panjang hurufnya. Ar-Rahim. Nanti kita belajar lagi. Tapi di sini tidak ada namanya matobi.
yang kedua kita lanjutkan ayat kedua. Alhamdulillah, ini ya panjang. Rabbil alamin, ini panjang ya, juga panjang, tapi tidak ada matobi ya. Ini tidak ada matobi juga. Ar-Rahmanir Rahim, ini panjang juga, tapi tidak ada mat lebih hukum matobi. Maliki yaumiddin, ini panjang tapi bukan matobi ya. Yaumiddin, ini panjang juga tapi bukan matobi, jadi ini tidak ada matobi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini iya, ini fathah ya, tasdid yang difathahkan bertemu dengan alif. Ini ada matobi 1. Na'budu wa iya, fathah bertemu alif, ada 2. Kanasta'in ya, ini panjang tapi bukan matobi. Ihdinas sirah, panjang. Qal mustaqim ya, ini panjang juga tapi tidak ada matobi. Sirah panjang. Allazi, ini kasroh bertemu ya mati, matobi. Ada 3 ya. Na'amta alaihim ghairil maghdubi, ini doma temu waw, matobi ya. Maghdubi alaihim waladdallin, ini panjang juga tapi bukan matobi. Jadi kita temu bahwa di surat Al-Fatihah ada 4 ya, 4 matobi. Kenapa yang lainnya ada nih yang panjang tapi tidak disebut matobi? Ya karena matobi itu kan panjangnya wajib 2 harakat, nggak boleh lebih. Ya, sedangkan yang saya lingkari seperti ini boleh lebih dari 2 harakat. Misalnya Rabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, boleh panjang. Maliki yaumiddin, panjang, lebih dari 2 harakat. Jadi demikian ya pelajaran dari matobi yang terdapat di surat Al-Fatihah. Sekarang kita akan terjemahkan ya satu persatu ya, ayat per ayat. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut asma Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang ya. Jadi Maha Pengasih ini hanya diperuntukkan oleh orang mukmin ya. Mukmin. Dan kalau penyayang ini untuk semua makhluk. Jadi Allah itu kasihnya kepada orang mukmin atau orang beriman, tapi sayang kepada semua makhluk. Maksudnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kasihnya kekal kepada orang mukmin ketika dia beriman sampai dia meninggal atau wafat.
maka kasihnya meliputi langit dan bumi, dunia dan akhirat. Di akhirat dia akan mendapatkan surga atau jannah ya. Sedangkan di dunia kasih Allah itu dapat dirasakan oleh orang mukmin atau orang beriman. Kasih Allah Subhanahu wa taala lewat kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, yaitu nikmat iman dan nikmat Islam. Ya. Jadi mukmin di sini adalah Islam, ya. Islam. Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan Ar-Rahman Allah ini, ya Ar-Rahman Allah ini ya Maha Pengasih. Allah ini urutannya pertama ya. Pertama. Dan yang kedua penyayang, yaitu diberikan kepada semua makhluknya yang ada di langit dan yang ada di bumi. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala itu menyayangi mereka semua ya, tidak hanya binatang, tumbuh-tumbuhan, tapi juga orang kafir. Bukti sayangnya Allah Subhanahu wa taala kepada mereka yaitu Allah memberikan apapun keinginan mereka ya, berupa harta benda, oksigen atau nafas ya, kenikmatan duniawi lainnya. Itulah rasa sayang kepada Allah sampai dia mau beriman ya, yaitu mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Jadi Allah Subhanahu wa taala rasa sayangnya itu diberikannya kepada orang-orang kafir berupa waktu. Nah, waktu untuk mencari kebenaran. Ya, kalau zaman dahulu ya, ketika Nabi Muhammad SAW itu belum lahir dan berarti pra nubuah ya. Pra Nabi Muhammad SAW itu sebelumnya setiap orang kafir yang melanggar perintah Allah, maka Allah akan azab. Tetapi ketika Nabi Muhammad SAW lahir, Allah berikan tenggang waktu untuk mencari kebenaran Islam. Gitu. Itu adalah merupakan bentuk sayangnya Allah kepada semua makhluk hidup di muka bumi ini, tak terkecuali orang-orang kafir. Bismillahirrahmanirrahim ini adalah ayat yang masuk di surat Al-Fatihah. Walaupun ada pendapat yang mengatakan surat Al-Fatihah dimulai dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan seperti itu. Yang pertama yang menyatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini masuk di surat Al-Fatihah berdasarkan riwayat dari Ummu Salamah ya. Dalam kitab Sahih Ibnu Khuzaimah dari Ummu Salamah bahwa Rasulullah SAW membaca basmalah pada permulaan surat Al-Fatihah dalam sholatnya, dan beliau menganggapnya sebagai salah satu dari ayatnya. Bahkan Imam Syafi'i itu juga mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah. Jadi mazhab Imam Syafi'i ya mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini masuk dalam surat Fatihah. Tetapi beliau mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim ini tidak masuk di surat-surat lainnya ya, hanya masuk di surat Al-Fatihah saja. Itulah mazhab Imam Syafi'i. Nah, yang tidak mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim masuk dalam surat Al-Fatihah di antara adalah Abu Hanifah ya, Imam Abu Hanifah atau mazhab Abu Hanifah. Nah, selanjutnya ya ada khilafiyah yang lain, yaitu tentang pengerasan suara. Apakah Bismillahirrahmanirrahim ini saat membaca Al-Fatihah dikeraskan suaranya atau tidak ya. Di dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan di situ, dari kalangan sahabat yang mengeraskan bacaan basmalah ialah Abu Hurairah, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Muawiyah. Bacaan keras bismillah ini diriwayatkan oleh Ibnu Abdul Bar dan Imam Baihaqi dari Umar dan Ali
apa yang dinukil oleh Al-Khatib dari 4 orang khalifah yaitu Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali merupakan pendapat yang gharib. Mazhab Syafi'i mengatakan bahwa bacaan basmalah dikeraskan bersama surat Al-Fatihah dan dikeraskan pula bersama surat lainnya. Pendapat ini bersumber dari berbagai kalangan ulama, dari kalangan para sahabat dan para tabi'in dan para imam kaum muslimin, baik yang salaf maupun khalaf. Dari kalangan tabi'in yang meraskan bacaan basmalah ialah saat Ibnu Jubair, Ikrimah, Abu Kilabah, Az-Zuhri, Ali bin Husain dan anaknya. Hujah yang mereka pegang dalam mengeraskan bacaan basmalah adalah karena basmalah merupakan bagian dari surat Al-Fatihah. Maka bacaan basmalah dikeraskan pula sebagaimana ayat-ayat surat Al-Fatihah lainnya. Ini ada riwayat dari Imam Nasa'i ya dalam kitab Sunannya, oleh Ibnu Khuzaimah serta Ibnu Hibban dalam kitab Sahihnya masing-masing, bahwasanya Abu Hurairah ini pernah mengatakan bahwa Rasulullah SAW apabila ia melakukan sholat dan mengeraskan bacaan basmalahnya, setelah selesai dari sholatnya itu Abu Hurairah berkata, sungguhnya aku adalah orang yang sholatnya paling mirip dengan sholat Rasulullah SAW di antara kalian. Hadis ini dinilai sahih oleh Imam Daruqutni, Imam Khatib, Imam Baihaqi dan lain-lain. Adapun ulama-ulama yang tidak mengeraskan bacaan surat Bismillahirrahmanirrahim, di antaranya yaitu Imam Abu Hanifah dan Imam Ahmad bin Hanbal. Menurut Imam Malik, ya, basmalah tidak boleh dibaca sama sekali, baik dengan suara keras maupun perlahan. Mereka mengatakan sedemikian berdasarkan sebuah hadis di dalam Sahih Muslim melalui Siti Aisyah radhiyallahu anha yang menceritakan bahwa Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan takbiratul ihram dan membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin, yakni tanpa basmalah. Di dalam kitab Shahihain yang menjadi dalil mereka disebutkan melalui Anas bin Malik yang mengatakan, aku sholat di belakang Nabi SAW, Abu Bakar, Umar, dan Utsman, mereka membuka bacaannya dengan alhamdulillahirabbil alamin. Menurut riwayat Imam Muslim, mereka tidak mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim baik pada permulaan ataupun pada akhir bacaannya. Hal yang sama disebutkan pula dalam kitab-kitab sunan melalui Abdullah ibnu Mughaffal radhiyallahu anhu. Demikianlah dalil-dalil yang dijadikan pegangan oleh para imam dalam masalah ini, semuanya berdekatan. Karena pada kesimpulannya mereka sangat sepakat bahwa sholat orang yang mengeraskan bacaan basmalah dan yang memelankannya sama-sama sah. Ya, jadi tidak susah diperselisihkan karena sama-sama sah. Dua-duanya ada dalilnya dan dipakai oleh Rasulullah SAW dan juga imam-imam kaum muslimin. Nah, demikianlah ya tafsir dan terjemahan dari Bismillahirrahmanirrahim. Untuk selanjutnya yaitu alhamdulillahirabbil alamin dan ayat-ayat selanjutnya, insya Allah saya akan bagikan terjemahan dan tafsirnya di kesempatan berikutnya ya. Untuk kemudian apabila dari saudara-saudari kaum muslimin yang menginginkan untuk belajar ilmu tajwid secara khusus, bisa DM Instagram kami ya. Jangan lupa untuk follow Instagram kami MT Berperang. Nanti akan kami follow up untuk kelanjutannya bagaimana, dan video ini diperuntukkan untuk kaum muslimin ya, bukan untuk agama-agama lainnya. Jadi untuk kalangan sendiri. Adapun nanti dalam pembahasan terjemahan dan tafsir apabila menyinggung dari agama-agama lain, kami mohon maaf karena apa yang terdapat di dalam kitab kami ya sedemikian adanya, jadi harap maklum. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iman tak dapat